ini yang tadi mungkin Pak Jani sempat singgung. Jadi kalau kita lihat dari penjualan mobil domestik, trennya itu dari sebelum COVID itu tinggi, kemudian turun, dan juga paling rendah itu di second quarter 2020, dan mulai naik lagi memasuki 2021, dan di 2021-2022 ini kalau kita ingat banyak insentif-insentif pemerintah supaya penjualan mobil meningkat, dan kemudian melandai menurun lagi di second quarter 2022. Ini juga karena faktor banyak pemain penjual mobil yang beli dengan harga tinggi, sehingga waktu mau dijual kembali mereka kesulitan, dan saat itu mereka kehabisan juga amunisi untuk terus membeli, sehingga harga mobil melandai. Dan ini juga bisa kelihatan dari harga contoh Avanza average 2017 di April itu terendah, naik itu paling tinggi Juni tahun lalu, kemudian turun lagi, dan sekarang mulai agak naik lagi. Nah, jadi kalau dari lihat tren ini, kita bisa baca bahwa memang sebenarnya tren mobil bekas itu biasanya ngikutin penjualan mobil baru, dan juga dari leasing. Ini yang graf bawah ini, untuk new vehicle loan itu juga mulai ada naik di 2022 ini. Artinya biasanya setelah leasing itu mereka juga mulai banyak tarikan, itu 6 bulan atau setahun setelah mereka mulai agresif leasing lagi. Artinya bagi JBA dan bagi Tokopedia ini juga bisnisnya akan masih tumbuh, dan karena memang potensinya masih sangat besar. Untuk JBA sendiri, kita juga uniknya karena kita udah bisa ikut lelang online dan offline. Nah, ini juga menarik karena untuk yang lelang online kita bisa ikut kapan aja, mau dari kantor, mau dari rumah. Jadi tanpa harus datang, tapi waktu kita mau cek, inspeksi bisa datang, dan itu ngambil juga bisa datang, dan kalau mau dianterin juga ada charge khusus. Dan juga ini kita juga adakan semacam banyak benefit untuk dealer-dealer yang ikutan, misalnya short term financing, dan kita lagi proses untuk pinjaman secara gadai juga dari OJK, tapi masih proses. Dan kita lihat bahwa untuk bisnis ini, jadi artinya memang untuk fixed cost-nya udah ke cover, jadi kita commission based, karena mereka kan titip jual. Dan ini kita meskipun secara unit turun, tapi prediksi tahun lalu sih masih ada profit untuk bisnis lelang, karena ini memang commission based. Nah, kalau untuk Caroline sendiri, karena kita baru mulai setelah ASLC IPO tahun 2022 awal, jadi banyak dana kita pakai untuk kembangkan ini. Dan saat itu juga timingnya sampai Juni tahun lalu, tadi ingat grafik yang sebelumnya kan sempat naik harga mobil bekas, kemudian turun. Nah, ini juga kita lihat ini juga peluang, karena saat itu kita dengar sekarang kan di industri ini banyak pesaing-pesaing Caroline yang tutup atau mungkin PHK dan sebagainya. Kita malah bisa tumbuh, tapi tentu kita bukan tumbuh asal-asalan atau bakar-bakaran duit, tapi lebih ke arah tumbuh untuk melihat, karena memang demand-nya tetap ada di masyarakat. Dan dengan kita buka 22 touch point ini di 2022 sendiri, tentu cost-nya kan tinggi, tapi kita lihat bahwa dalam setahun 2 tahun ini kita butuh tetap presence, karena memang ini saatnya kita ngambil market yang mungkin 2-3 tahun yang lalu dikuasai mereka. Tapi bedanya dengan bisnis model SLC, kita ada lelang dan sebagainya, artinya kita lebih memanage sustainability. Artinya kalau mobil nggak kejual dalam waktu sekitar 30-45 hari, kita bisa taruh di lelang, dan itu kita menjadi revenue juga di kita. Dan jadi setiap outlet atau touchpoint ini kita juga review profitability-nya. Nah, penjualan mobil Caroline sendiri kalau lihat dari grafik ini sebenarnya sampai akhir 2022 itu sudah sekitar 2000-an. Jadi tahun ini kita targetkan mungkin sekitar 3.000-4.000, karena kita lebih prefer mungkin naiknya ada naik, tapi juga tetap profit. Jangan asal beli aja, naikin GTV tapi terus rugi. Jadi nanti mungkin Pak Jani bisa dijelasin soal ini. Nah, kita masuk ke pilar ketiga. Nah, end-to-end logistik. Kenapa kita bilangnya sekarang end-to-end logistik? Karena memang sebenarnya meskipun ASA membentuk Antar Aja di 2019, sebenarnya ASA udah punya logistik dari 2006. Dan 2006 itu kita bisa dibilang adalah mid-mile.
Jadi kalau logistik itu ada first, mid, sama last mile, dan kalau untuk Antara Aja itu adalah last mile. Jadi kita sedang terus melengkapi end-to-end logistik bisnis kita. Jadi kalau lihat dari sini, jadi yang kita serve sebenarnya adalah B2B untuk supaya kita support untuk sampai ke B2B2C-nya. Jadi kita lihat dari mulai first mile, mid mile, sampai last mile, itu sebenarnya kita terus lengkapi apa saja yang perlu kita lengkapi, mulai dari warehouse, juga dropping point, juga hubungan-hubungan untuk cross border nanti. Jadi kalau lihat dari grafik ini, kita bisa dibilang salah satu yang paling lengkap untuk third party logistic player. Artinya third party logistic player, kita ingin supaya bisnis di Indonesia itu kalau memilih logistik partner, itu kalau pakai ASA atau Antara Aja itu udah paling lengkap. Mau apa? Mau dari gudang ke retail, kita ada. Mau dari e-commerce platform, mau Tokopedia, Shopee, kita sudah connect. Mau kirim C2C, kita juga ada. Mau frozen, pharmaceutical, parcel, dan lain juga ada. Mau lewat partner kita, SF, atau carry logistik mau keluar, itu juga kita siapkan. Jadi end-to-end ini yang kita sedang siapkan. Makanya memang kita sadari dan kita juga belajar di 2020-2021 untuk growth dari e-commerce itu sangat tinggi. Makanya waktu itu kita terus kejar kapasitas, kita terus tambah outlet atau hub dan juga kurir-kurir. Tapi kita lihat bahwa memang kalau e-commerce itu mereka juga meskipun tinggi, tapi secara margin sangat tipis. Makanya kita sekarang lebih fokus untuk meningkatkan bagaimana sih profitability setiap pengiriman, dan salah satu yang kita ubah di 2022 adalah yang paling besar unsur cost-nya adalah kurir. Nah, sebelum masuk ke sana, mungkin biar paham dulu bahwa kita ini di Antara Aja ini, kalau dulu kan semua delivery di pick up oleh Satria. Nah, sekarang kita juga siapkan alternatif dan kita sudah pakai beberapa dropping off ada di seluruh Indonesia, termasuk kita pakai juga salah satu pemain lain untuk drop off-nya, karena kita ingin memaksimalkan utilisasi yang ada. Artinya dengan zaman setelah COVID ini orang udah nggak mau nunggu di rumah, mereka bisa dropping, mereka bisa diambil juga tetap bisa. Tapi kalau untuk bisnis biasanya kita juga bisa mereka titip di dalam warehouse kita yang namanya Titip Aja. Jadi ini adalah alternatif. Nanti untuk last leg-nya yang untuk kirim ke target terakhir, either itu retail atau C2C ataupun bisnis sendiri, kita bisa bekerja sama dengan Gojek atau Grab atau yang lain, sehingga kita benar-benar mengoptimalkan cost yang ada. Artinya kita benar-benar menghitung kira-kira dari setiap delivery journey ini mana yang paling profitable, mana yang kurang, kita kurang-kurangin. Jadi kita banyak melakukan konsolidasi di tahun lalu, dan salah satunya adalah kita mengubah sistem dari kurir dari karyawan kontrak menjadi partnership. Artinya kita lebih melihat dari sisi productivity, dan dari sisi Antara Aja sendiri kita juga mengubah itu sehingga bisa mengubah fixed cost menjadi variable cost. Nah, untuk new service juga mungkin yang terakhir ini dengar mungkin di berita-berita, kita sudah ada frozen delivery, pengiriman untuk farmasi, juga ada untuk insurance, dan ini terkait dengan payment on delivery, karena beberapa seller juga kalau mereka mau kirim langsung dari IG atau dari platform sosial media lain, mereka ingin jaminan bahwa barangnya sesuai dengan pesanan mereka bisa bayar pakai QRIS dan sebagainya, dan juga ada jaminan insurance sampai 10 juta untuk beberapa item yang kita pilih. Jadi dari sini, ini untuk Antara Aja, untuk last mile-nya kita lengkapi. Dan ke depan, ini yang tadi partnership SIM, mungkin kalau mau lihat lebih jelas ada di website-nya Antara Aja juga. Nah, kita mungkin beberapa dari Bapak Ibu pernah lihat ya, kita juga melakukan cost efficiency dengan menggunakan robotik dalam kita punya sorting center. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini bahwa robotik kita ini kita sudah jalankan di awal 2022, dan saat ini warnanya jadi seperti warna Antara Aja, dulu masih kuning ya. Dan ini juga kapasitasnya sebenarnya kita sudah naikkan.
Nah, ini kita bisa dibilang yang pertama di Indonesia, bahkan shareholder Santaraja, SF juga sempat datang untuk belajar tentang ini, karena kita terapkan pertama kali di Indonesia dan mereka sendiri belum terapkan seperti ini. Mereka masih secara, masih secara lama. Nah, ini bisa meningkatkan productivity sampai 200%, juga akurasi juga meningkat dan bisa lebih cepat 2 kali. Jadi, ini juga salah satu bagian dari konsolidasi tahun lalu 2022, karena fokus kita tahun ini untuk Antaraja dan juga untuk Asa Logistik itu gimana kita bisa ningkatin revenue dari non e-commerce, karena memang e-commerce itu cukup besar dan kemarin kita melihat bahwa ordernya terus turun dan kita mulai fokus untuk improve profitability. Dan untuk meningkatkan profitability ini juga tentu kita harus mempunyai operational excellence. Makanya kita sudah bentuk company namanya Mid-Mile Cargo Share, itu juga sedang kita kembangkan. Moga-moga tahun ini kita bisa luncurkan. Itu juga untuk optimalkan delivery melalui mid-mile, melalui truk-truk menggunakan teknologi cargo share yang sedang kita develop. Nah, itu juga potensi lain. Tentu itu tidak bisa dicapai kalau kita tidak punya volume yang cukup untuk melakukan mencari truk-truk yang bisa menjadi mitra kita. Nah, kemudian untuk financial performance, mungkin kalau untuk full year masih dalam tahap audit, tapi kurang lebih kalau kita lihat dari sampai quarter tahun lalu, itu kita bisa lihat sebenarnya pertumbuhannya masih tinggi, karena memang tadi kita lihat di 2022 sampai kuartal 2 cukup tinggi, habis itu kuartal 3 mendadak drop, kuartal 4 juga order terutama banyak drop untuk Antaraja. Dan yang penting adalah di revenue breakdown ini, kita lihat bahwa yang warna pink ini adalah kontribusi dari Antaraja, kemudian yang paling bawah ini kontribusi dari rental, dan mungkin karena untuk ACLC dan Tokopedia itu commission based, jadi kalau secara revenue kecil, tapi sebenarnya di bottom line itu lebih besar. Dan revenue composition ini juga kita lihat secara margin, jadi artinya sekarang ini yang kita lebih kejar bukan berapa banyak sih paket per hari supaya bisa untung, tapi lebih ke arah mau paket per harinya 500.000, 700.000, yang penting profit. Jadi makanya dari cerita hari ini cukup relevan, gimana sih road to profitability untuk ASA untuk tahun ini, karena memang kita lihatnya ke sana dan kita lihat prospek dari logistik end to end yang secara menyeluruh. Untuk ESG tentu nanti bisa follow up sendiri di sustainability report kita. Jadi mungkin itu saja update-nya. Jadi kita kembali untuk ASA ini people mobility dan good mobility. Thank you. Oke, thank you banget nih Pak Dion untuk presentasinya. Mungkin Richard bisa langsung ditanyain atau share juga. Kemarin Richard ada nulis juga kan ya? Oh iya, kemarin sih ada nulis. Mungkin lebih gini Pak, sebelum kita hari ini kan fokusnya lebih ke arah kok sesuai judul kan road to path to profitability ya. Buat ada beberapa bisnis yang memang baru di setup belakangan ini, kan ada ASRC, khususnya Caroline yang baru di setup tahun 2022 ya. Terus juga ada perkembangan yang menarik kita selalu ngeliatin dari Antarajanya. Mungkin sebelum kita ke sana, mungkin Pak Jadi bisa kasih update juga kan, selain ada bisnis yang memang yang Antaraja dan juga Caroline ini, juga ada bisnis rentalnya nih, yang mungkin orang udah agak lupa kalau aset memang bermulai dari rental bisnis yang jadi bread and butter, terus bisa jadi dapat cash flow di sana untuk bikin bisnis baru. Mungkin boleh sedikit update Pak dari bisnis rentalnya. Ya, saya cerita sedikit, lebih panjang dikit lah ya mengenai rental ya. Untuk siapa tahu ada partisipan yang baru pertama kali mendengar mengenai ASA gitu. Jadi bisnis rental kita ini sebenarnya paling utamanya adalah ke corporate. Ya, jadi mostly long term. Jadi kita hampir tidak ada sewa short term. Kita yang short term ini kita jalaninya tidak mau dengan secara rental biasa, kita pakai namanya share car. Ya, kita ada namanya share car, itu adalah sewa mobil tanpa kunci. Jadi kalau mau sewa mobil itu tinggal download di App Store, ya di Apple atau di Android sudah ada.